Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita PGRI Sidorejo beserta Dewan Guru, yang kami hormati Kepala TK Kartini PGRI beserta Dewan Guru, yang saya hormati Kepala TK Kartika PGRI Tanggap Mulyo beserta Dewan Guru, yang saya hormati Kepala TK Dharma Wanita Bakti PGRI Banjarjo beserta Dewan Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pengibasan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Selawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan salawatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan, ketiga adalah inti penyampaian materi, keempat adalah refleksi, dan kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempercepat waktu karena ini sudah mulai siang, jadi marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilakukan dengan Malas ke Bumi. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia tuasanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alam yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah, aren dan menambah, tanah subur, makmur, penuh harapan, lautan luas indah, damai, olok impian, penduduknya ramah, santun dan sopan.
religius bertakwa pada Tuhan, rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun berjuang dengan sama, bersatu tekad membangun bersama, mencapai cita-cita, satu semangat untuk mewujudkan kebumen beriman sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita wujudkan kebumen makmur bersama. Alam yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah, badai dan menawan, tanah subur, makmur, penuh harapan, lautan luas yang bagai alam impian, penduduknya ramah, santun dan sopan, religius bertakwa pada Tuhan, rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun bergandengan tangan, bersatu tekad membangun bersama, mencapai cita-cita, satu semangat untuk mewujudkan kebumen beriman sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita wujudkan kebumen makmur bersama. Bapak Ibu dulu mau duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah kita masuk di acara inti, yaitu pemaparan materi dari Sambutan. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah TK Dharma Wanita PGRI Sidoarjo kepada Ibu Marhamah SPD. Waktu sudah dapat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala TK Kepala TK Kartika PGRI Desa Tambak Mulia beserta Dewan Gurunya. Yang kami hormati Kepala TK Kartini PGRI Desa Tambak Mulia beserta gurunya. Yang kami hormati Kepala TK Tunas Wiyata PGRI Desa Waluyo beserta Dewan Gurunya. Yang kami hormati Kepala TK Dharma Wanita Bakti Desa Banjarjo beserta gurunya. Marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Dharma Wanita PGRI Desa Surujan dengan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semuanya yang telah hadir di TK ini dalam menghadiri undangan kami untuk aksi nyata, yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Mustahina.
Alhamdulillah Ibu Mustamina ini sebagai CGP yaitu calon guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan dengan dia ikut CGP angkatan ke-11 nanti akan menambah ilmunya dan setelah itu akan ditularkan ke lembaganya pada khususnya dan ke lembaga yang lain pada umumnya. Dan setelah kami mengharapkan setelah adanya ilmu atau dia terpilih sebagai calon guru penggerak, nantinya akan menjadi perubahan yang lebih ke yang positif. Allahumma amin. Dan selanjutnya juga saya sampaikan mohon maaf yang seluruh-seluruhnya karena nanti dalam menyediakan tempat dan kesempatan kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Dan ibu-ibu kami mohon kepada ibu-ibu semua untuk lebih menambah ilmu itu dimanapun kita berada ibu, entah itu sebagai calon guru penggerak maupun sebelum kita menjadi guru penggerak. Soalnya ilmu itu adalah penting bagi kita untuk menunjukkan arah agar kita menjadi yang lebih baik. Karena apa? Seorang guru itu harus menjalani perubahan yang terus menerus. Selama kita belajar, tentunya kita akan mencari ilmu yang lebih maju lagi. Janganlah kita kalah dengan murid-murid kita ibu. Sekarang murid-murid kita itu lebih aktif. Karena apa? Karena dia melihat di HP atau di chat ibu ya. Marilah kita senantiasa selalu menambah ilmu di kalangan apapun, baik itu dalam simulasi, baik itu undangan apapun. Marilah kita selalu memenuhi undangan tersebut apabila kita selalu diundang oleh beberapa rekan yang akan mengadakan simulasi ataupun aksi nyata ya Bu ya. Mungkin hanya itu dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, juga mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah, yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita PGRI Surabaya atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah kita masuk di acara inti, yaitu penyampaian materi pemaparan terkait dengan diseminasi atau pengimbasan budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Mustamina, waktu tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita PGRI Surabaya dan rekan gurunya, kepada Kepala TK Kartini beserta dewan gurunya, kepada Kepala TK Kartika beserta dewan gurunya, kepada Kepala TK Tunas Wiata beserta dewan gurunya, kepada Kepala TK Dharma Wanita Bakri beserta dewan gurunya. Mukadimah dengan ajeng Ibu. Izin untuk diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri Mustamina dari TK Dharma Wanita PGRI calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Ibu-ibu, sebelum kita jauh selanjutnya, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya ibu-ibu. Ya, tolong ibu dicatat ya. Ya, satu mau apa ibu kesepakatan kelas dari kita? Fokus Bu. Ya, satu fokus, yang lainnya. Fokus berarti harus ya. Yang kedua, Mengenakan yang di depan. ya, menghargai, saling menghargai. Saling menghargai. Ya.
Yang ketiga, Kita bisa sendiri. saling menghargai itu termasuknya. Silakan jangan tempat sebelum selesai ya. Ya, tidak meninggalkan tempat sebelum selesai. Selesai tempat waktu. Berapa ya? Selesai waktu jam kemudian. Dimulai. Yang keempat, Boleh makan Bu. yang fleksibel. Kita mendengarkan sambil boleh makan, boleh minum. Fleksibel Bu. Santai tapi pasti. Ya, santai pas. Fleksibel dulu. Santai tapi pasti. Oh, santai tapi pasti. Fleksibel nih. Fleksibel. Yang Fleksibel juga masuk Bu. Masuk. Ya. Terus yang kelimanya, fleksibel. PLE. Orang L Bu. Fleksibel. Kenapa kita jadi bahas ya? Kok jadi bahas sulek sih? Ada merasa. Ada di sini. Oh, Ya. Terus yang kelima, ada yang kelima. HP dimatikan Pak ya? HP di silent. Ya, HP di silent boleh. Terus yang keenam mungkin dari siapa Bu Bagaton apa ya? Selesainya tepat waktu ya. Ya, rasanya tempat waktu Ya. ya, boleh. Yang berapa? Tepat waktu. Tepat waktu Itu Bu. aja. Tepat Tepat waktu. Selesai tepat waktu. Selesai apa tempat waktu Pak? Tepat waktu. Maksudnya waktunya makan. Tepat Ya, waktu. Amin. Sudah pulang. Sudah cukup. Dibacakan. Ya dibacakan ya. Kesepakatan kelas 1, fokus. 2, saling menghargai. 3, tidak meninggalkan tempat sebelum selesai. 4, fleksibel. 5, HP di silent. Silent. 6, tepat waktu. Ya mudah-mudahan acara di pagi menjelang siang ya Bu Ya. berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu. Amin. Masih semangat Ibu. Tetap semangat. Dan ding 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 ding. Dung 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 dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Yes. Semangat. Yes. Terima kasih Ibu. Makasih Ibu. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1 titik 4 budaya positif diantaranya ada latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang bisa dibacakan Bu Kasiati? Bu Kasiati tolong dibacakan. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun anak, guru harus mempunyai nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, mengantarkan anak pada nilai profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan kelas yang mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika anak sudah memiliki motivasi tersebut, anak telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau penghargaan ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi
nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid. Terima kasih Profesor Edison. Tujuan, adapun tujuan yang diharapkan pada aksi nyata ini adalah satu, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, guru dan murid, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Itu tujuannya Ibu. Lanjut. Tolak ukur. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik yaitu satu, terciptanya merdeka belajar pada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Dua, terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Tiga, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Lanjut, Bu. Bisa dibacakan, Bu ya? Ini masa tindakan yang akan dilakukan. Rincian tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif adalah keyakinan kelas 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif. 2. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. 3. Mendesain kesepakatan kelas. 4. Mencetak hasil kesepakatan kelas yang kemudian dipasang di dinding. 5. Pemasangan harus yang bisa dilihat dan dibaca. 6. Membimbing guru membuat kesepakatan kelas yang sudah pernah dipraktikkan di kelas. 7. Menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. 8. Mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Terima kasih, Budaya. Selanjutnya, Bu. Dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan pada kegiatan aksi nyata ini adalah satu, dukungan dari kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan kepada rekan guru. Dukungan rekan guru, saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik. Saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Selanjutnya, dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan aksi nyata dengan lancar. Selanjutnya, meminta izin kepada wakil sarana untuk dapat menggunakan alat seperti speaker dan proyektor untuk mendukung kegiatan ini. Lanjut, Bu. Konsep inti budaya positif. Ada berapa ya, Ibu? Ada berapa, Bu? 7 atau 8? 8 atau 7? Ulangi, Bu ya. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Sekarang yang ketiga, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa depan nanti. Itu perubahan paradigma belajar ya Bu. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Bisa dibacakan kita nih? Boleh? Terima kasih atas waktunya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua pematangan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Deni. Selanjutnya Bu. Di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol tentang dunia, realita kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon Bu. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu teori kontrolnya. Terima kasih kelihatan. Sudah kelihatan. Iya Bu. Orang lebih baik dari yang tadi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak Bu kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita? Iya. Tidak. Nah, terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti siapa yang bisa mengatur diri kita sendiri, Bu? Diri kita, bukan orang lain kan? Iya. Iya, bukan terus sekali, Bu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Itu ya Bu. Berarti diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang atau kalah. Mode berpikir menang-menang. Coba Ibu. Sekarang tangannya coba berhadapan-hadapan. Ya. Antara dua orang, Bu. Tangannya mengepal. Maaf salah. Yang satu ya. Ya, sama aku ya. Ya. Digenggam tangannya. Coba selama 3 menit. Ya. Oh. 3 menit kita Bu. 1 menit lah ya Bu. 3 detik. Ya. Coba Anda meminta teman Anda untuk membuka tangannya. 30 detik. Ya Bu. Tangannya dibuka coba. Bagaimana cara Anda bisa menyuruh temannya itu untuk membuka? Karena apa coba? Ya ada unsur paksaan juga Bu. Unsur paksaan. Ya, dipaksa apa? Bu. Ada. Unsur paksaan itu. Terus ada lagi? Kalau buka hati apa? Sama budaya. Tadi dia belum membuka tapi saya sudah membuka. Tadi sadar diri dia. Ya, sadar diri. Terus kalau Bu Umi sama Saya tadi Bu Emi memberikan instruksi kepada saya untuk membuka tangan. ya berarti Anda dikontrol sama dia. Ya, diperintah. Ya, berarti tidak bisa mengontrol diri sendiri. Terus budaya itu apa? Sama itu. Diam-diam saja itu. Diam saja. Yang paham ya. Iya. Begini loh Bu Gatot. Kita itu kan menggenggam. Ibarat kita tuh diri sendiri. Ya. Kita bisa mengontrol diri sendiri. Umpamanya seperti ini. Kalau saya tidak bisa kan cuma membuka sama temannya. Itu bisa karena hadiah, bisa karena ini. Oh, nanti saya beri uang. Bisa karena paksaan itu tadi. Bisa karena kesadaran diri. Kalau itu apa? Disuruh buka itu karena apa? Disuruh. Berarti Anda dikontrol sama orang lain. Belum melaksanakan yang saya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Besok kita yang mengontrol diri kita sendiri ya Ibu. Ya, mulai dari sekarang ya Bu. Ya, lanjut Bu. Ini jadi besok. Ya. Terima kasih ya. Disiplin positif kita sampai yang kedua ya Bu.
Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka belum sampai Bu. Mohon maaf ada kesalahan jaringan ya. Diulang ya Bu. Kita kelihatan ya dia tahu ya. Ada cerita. Coba kecil mungkin Bu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dan luar diri kita. Kalau menurut Ibu itu disiplin itu apa ya Bu? Disiplin itu adalah Coba Bu Yati, disiplin itu apa kalau menurut Ibu Yati? disiplin itu pembiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ya, terima kasih. Kalau menurut budaya disiplin itu apa ya budaya? Disiplin bisa tepat waktu, menghargai waktu. Terima kasih. Lanjut Bu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati maaf ya, mohon maaf. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada 3 ya Bu. Boleh exciting kita nyanyi ya Bu. Pelajaran Pancasila ya Bu. Ya sama-sama. Nyanyi apa Bu? Pelajaran Pancasila Bu. Boleh sambil berdiri Bu biar tidak capek. Yo, sama gerakannya ya. Yo. Ya, nanti saya yang memandu. Sudah siap? Ayo. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Dikasih apa ya Bu? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Silakan duduk. Di sini ada 3 tadi ya Bu. Profil belajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Kalau menurut ibu-ibu itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu
Apa ya coba saya mau Bu Umi? Contoh kepada anak Ibu. Ya. Perilaku beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tentunya ini berkaitan dengan nilai agama ya. Iya. Ya, contohnya sebelum atau sesudah kegiatan, sebelum atau sesudah melakukan kegiatan apapun, Ya. membaca doa. Ya. Terus untuk yang berakhlak mulia itu berarti tentang perilaku anak, seperti sholat satu, menyayangi teman, menyayangi binatang, dan menyayangi ciptaan Allah. Ya. Yang selanjutnya Selanjutnya silakan Ibu Eni. Ya, yang berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Saling menyayangi dan menghargai. Ya. Ya. Sebelahnya aku mau kajian bergotong royong itu contohnya apa ya Bu? Bergotong royong bekerja sama untuk Ya. membereskan Ya. yang sudah Ya. Ya. Sudah. membersihkan apa ya kelas misalkan Ya. sama Sudah. itulah. Ya, ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu Kalian mandi. Contoh ke anak itu apa mandiri ya Bu? Jadi contoh anak itu bisa makan sendiri. Ya, mana sendiri. Pakai baju sendiri. Ya. Mandi sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya kreatif. Untuk kreatif ya seperti misalkan anak punya ide sendiri, terus nyanyi sendiri, tidak diberi contoh, Ya. bisa nyanyi sendiri. Ya. Dalam membuat karya mungkin itu Buat ya. karya ya misalkan gambar sendiri Ya. apa dari orang lain atau dari teman-temannya sendiri punya ide sendiri. Oh, iya. punya ide sendiri. Ya, betul. Ini seperti ini. Ya, terima kasih. Mbak Dea, benar kritis? Bernalar kritis itu bisa rasa anak ingin tahu. Ya, terus sudah. Bayangnya ditambahin boleh? Jadi di sini analisis itu anak itu timbul ingin tahuannya tentang segala hal. Misalkan dari guru itu memberikan matematik, misalkan guru mengajak anak mengamati sesuatu. Nah di situ nanti anak akan melihat. Dengan dia melihat sendiri, dia nanti akan bertanya ke gurunya. Apa ya ini Bu? Itu kenapa? Kenapa seperti itu? Bagaimana? Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Terus yang kedua, Ibu Prima program PYP toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sebagai suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada apa saja ya Bu kebutuhan dasar manusia ya? Ada 5 Bu. Bu Yati 1 apa ya Bu Yati? Kesenangan. Kesenangan. Terus ada lagi bagian apa ya? Penguasaan atau kekuasaan, power. Terus apa lagi Bu Deni? Kebebasan. Ya, kita itu butuh kebebasan. Terus apa lagi Bu Umi? Kekuasaan sudah. Ya, kita memerlukan kasih sayang, rasa senang ya Bu. Ya, terus kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa saja bertahan hidup ya Bu? Makanan. Terus minum. Untuk tempat tinggal, apalagi pakaian itu yang terutama. Dan pakaian, tempat tinggal, makanan itu kebutuhan dasar manusia. Juga kesehatan ya Bu. Jangan lupa kita selalu diberi kesehatan sama Allah. Kita harus selalu apa Bu? Bersyukur, alhamdulillah.
alhamdulillah. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Rasa diterima, diperdulikan, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, kesenangan, bermain, humor, tertawa. Yang kelima, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu semuanya 5 kebutuhan dasar manusia ya Bu. Selanjutnya Bu, motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka inginkan. Hukuman. Di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Itu kalau hukuman ya Bu. Terus Bu, konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. 5. Posisi kontrol guru. Kalau menurut Bu Dani itu sebagai guru itu sebagai apa kontrolnya Bu? Sekarang posisi saya itu jadi teman. Jadi teman. Kenapa menjadi teman? Karena kita kan sebagai guru kita harus saling menyayangi anak kita. Ibaratkan dengan teman kita lah. Ya. Supaya lebih dekat. Supaya lebih Ya, dekat. dengan anak. Ya, kalau terima kasih Bu Dani. Kalau Bu Umi apa Bu? 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai guru. Pilih salah satu Bu apa? sebagai pemantau Sebagai pemantau. Contohnya apa ya Bu? di kurikulum merdeka. Ya. Anak itu dimerdekakan dalam kegiatan belajar. Ya. Jadi kita memantau atau mungkin bisa dikatakan sebagai fasilitator juga ya, Ya. di dalam hal pemantauan itu. Ketika anak sedang berkegiatan main, Ya. kita hanya di situ bukan sebagai penentu kamu harus ini tidak, tetapi kita sebagai fasilitas kita memantau anak itu sudah ya tentunya juga sudah masuk dari aspek penilaian yang masuk di fase fondasi, yaitu ada nilai agama moral, terus literasi STEAM, Ya. dan jati diri. Itu dari kegiatan main itu kita pantau dan di dalam itu kan ada penilaian. Kita pantau anak itu bermainnya atau kegiatan main itu yang kita bisa nilai dari aspek itu. Jadi guru sebagai pemantau. Ya, atau sebagai fasilitator. pemantau. Seperti Ya. itu. Kalau menurut Bu Eni apa? Posisi Anda sekarang sebagai guru? Manajer, iya. Kenapa kok sebagai manajer? Misalnya ada anak yang berantem, Ya. berantem terus ditanya satu-satu dipertemukan ya, Ya. dua anak terus ditanya kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nanti kan ada alasannya. Ya. Nah nanti anak itu disuruh untuk minta maaf. Ya. Kemudian kalau misalkan nanti itu terjadi lagi bagaimana dikasih solusinya? Dia mencari solusinya sendiri apa kita kasih tahu sama ibu? Dikasih apa sendiri? Sendiri. Ya. Terima Kalau kasih. menurutku dibantu. Ya, terima kasih ya. Memang kita selalu menuntun anak ini, ya, mendampingi, mengarahkan. Terus kalau Bu Pajiatun itu posisinya sekarang sebagai guru itu apa Bu? Gitu ya. Milih, boleh milih. Menasuk diri kita itu sebagai apa Bu Dani? Sebagai teman. Terus Bu Umi sebagai pemantau. Tapi kan nanti Boleh. Ini pandangannya kan sendiri. Iya. Sebagai apa? dia sebagai teman itu pasti. Alasannya apa Bu? Nah, alasannya ya kan maksudnya ya kita gimana ya, sebagai teman bermain, teman dia belajar, terus sebagai teman buat curhat juga. Kalau di rumah sebagai mama gitu kan ya, pasti anak-anak sering curhat lah sama dengan orang tua, dengan teman-teman yang lainnya juga.
jadun sekarang itu menjadi apa ya Bu? Variatif. Oh bariaton, iya maaf. Sebagai Kalau saya apa? merasa akan menjadi pembuat Rasa bersalah. bersalah. Alasannya Bu? Biasanya anak-anak itu tidak, anak itu selalu benar. Apa yang diperbuat anak itu dia selalu benar. Menurut pendiriannya. Iya, menurut anak itu. Dan misal kalau itu anak kan mewarnai ya, Iya. rambut kalau itu kan aslinya kita hitam. Iya. Tapi anak kan ada yang mewarnainya merah, kata anak itu katanya di warna di piko, kata Allah seperti itu. Jadi kita kan tidak menyalahkan anak, jadi kita posisinya selalu Pembatasan bersalah. ya. Oh ya, terima kasih. Halo Bu, kasih hati halo Bu. Di pembuat merasa bersalah itu menurut saya, Seperti apa? jadi misalkan anak itu cenderung nakal gitu, dia misalkan bermain Oh, berebutan nah Ibu bermain. tidak ada anak yang macam. Oh ya, anak itu selalu berebut mainan dengan temannya. Terus saat pembelajaran di kelas, anak itu selalu ramai sendiri. Ya. Selalunya dia itu bercerita dengan temannya sendiri. Ya. Nah, di situ menurut saya kita mendekati anak itu dengan cara kita menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Contohnya begini. Nah, kalau seperti itu terus di kelas, bagaimana nanti ibu mau membuat kamu itu menjadi anak yang hebat, terus seperti apa yang diinginkan oleh ayah ibumu. Kalau seperti ini nanti ibu bagaimana caranya untuk menyampaikan ke ayah ibumu, seperti itu ibu dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya. Terus Bu lanjut Bu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Asus, siswa terlambat ketika berangkat sekolah Bu. Silakan keluar dari kelas Ibu. Itu sebagai apa Bu? Penghukum. Berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa dirinya itu disalahkan. Ya Bu, merasa bersalah terus Bu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Terus kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok tidak terlambat lagi ya. Sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Coba Bu kalau ini yang manajer Bu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kita sebagai manajer. Terus Bu lanjut. Coba sekarang kita tebak-tebakan ya Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira apa Bu? Yuk, Pak. Siapa coba mengatakan yang bisa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira apa Bu Sisri? Coba dilihat Bu, betul apa tidak? Ya, betul. Kasih apa ya? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Selanjutnya Bu. Selanjutnya Bu. Ini suara. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa coba diangkat tangannya? Silakan berbicara, diangkat tangannya dulu siapa? Udah ini coba ditunjuk sama Bu. Kamu tidak pernah benar melihat Apa ya? menurut saya itu penghukum. Penghukum. Coba betul apa tidak itu penghukum ya? Oh betul Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Lanjut Bu. Ayolah, lakukan demi Bapak kata Ibu ya. Coba apa Bapak Jatuh? Manajer. Betul kan manajer? Sebagai penyiar. Ayolah, kan kita mengajak ya. Mengajak. Ya, tidak apa-apa Ibu. Iya. Terus Bu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sebagai apa coba? Udah ya?
Pemantau. Apa Mbak Dea? Pemantau. Coba benar apa tidak Bu Mayama? Yang tadi Bu, ya sebagai pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita memantau anak. Terus Bu selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut Bu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Sedangkan peraturan kelas dibuat oleh pendidik dan murid hanya untuk mengikuti dengan tujuan kegiatan belajar lebih kondusif. Kita sebagai guru Bu, pertama kali masuk ke sekolahan ya, pembelajaran baru. Kita membuat kesepakatan kelas dulu apa tidak Bu? Iya. Contohnya apa kesepakatan kelas kita dengan murid? Bu Dani, satu. Di kelas saya itu membuat kesepakatan tentang di dalam kelas itu. Iya. Aturannya seperti keyakinan dalam kelas saya itu harus fokus. Satu, berarti fokus. Ya. Bu Sisi, ya lanjut. Masuk. Ya, satu. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Fokus sama tepat waktu. Ya. Konsekuensinya apa Bu itu? Konsekuensinya tadi yang fokus itu kalau yang tidak fokus, misalnya ditegur sama temannya, kemudian kalau tidak tegur lagi, tidak itu disuruh keluar. Oh, disuruh keluar belajar. Ya, itu konsekuensinya. Ya. Terus kalau menurut Bu Eni, apa? Sudah berada di dalam kelas, mau mulai kegiatan belajar harus anteng. Oh, harus anteng. Lah kalau tidak anteng itu konsekuensinya apa Bu? Ya, sebelum mulai. Oh, belum dimulai. Berarti sampai menunggu anak itu kondusif ya Bu? Iya. Sampai tenang. Nah kalau tidak tenang itu bagaimana coba? Sampai tenang juga. Ya tidak apa-apa. Kita sabar menunggu. Ya, sabar menunggu. Lanjut Bu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal umum dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas ini. Kita apa ya Bu? Patokan untuk membuat keyakinan kelas Bu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti anaknya menjadi apa Bu? Menjadi apa ya Bu kalau kebanyakan? Bingung ya. Lanjut Bu. Sampai ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada satu Bu, segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang tiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Satu, berbuat bersalah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Kalau ada anak kita yang merasa bukan bersalah sih, ya bersalah sih Bu. Terus Bu, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Lanjut Bu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa? Gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus Bu, ini contoh bawahnya ya Bu. Contoh kasus restitusi yang ada di sekolahan saya Bu. Kok bisa lah ya Bu?
Tapi belum. Ini ada siapa bisa bentar ya Bu. Gimana yang itu? Tanda. Tadi kan belum kebalikan. Itu Yang awalnya awalnya, Hotspotnya dinyalakan ya dia kan dia. Kalau ini kuliah, kamu terlambat lagi ya. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu berbuat suatu kesalahan atau tidak? Baik maupun berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan yang penting. Kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana setuju atau tidak? Kamu terlambat, pasti mempunyai alasan. Kenapa alasannya? Kamu tahu informasi kan? Kalau ya, saya sudah sesuai dengan kriteria komunitas kita. Menurut kamu, apa yang jelas yang kamu langgar? Menurut kamu, di situ itu apa tidak? Ini fakta Bu, sering terlambat sekolah anaknya. Betul, menghargai waktu dan tempat waktu itu sangat bermanfaat untuk kita. Orang lain dan pasti rasa peduli. Dia Nova, sikap yang baik setelah melakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu di sekolah lagi? Iya, menurut kamu sudah melakukan alasannya dan juga mempersiapkannya dalam kelasnya agar kamu tidak terlambat ke sekolah. Sekarang kita akan kembali ke kelas. Jadi ada penampilan nanti. Kasus anak-anak kayak gini yang berikut mainan. Di atas sama kayak ini. Di bawah ya. Dari itu kayak gitu. Ini ya. Sebelahnya dari. Hai, kita bukan sampai ke sekolah, sini ke kantor. Iya salah lah. Katanya dia memaksa. Ya, dalam rangka ini tuh budaya warganya kayak gitu. Apakah kayak gitu akan melakukan apa? Apa kesepakatannya? Kerja kata-kata ini. Kesepakatan kelas kita apa? Bermain bersama dan berbagi. Lalu bagaimana cara kayak mengatasi masalah ini? Kita makan apa? Baik, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang kita makan dan kita akan memulainya lagi. Sekarang hari itu kembali ke kelas. Ini Bu, dua contoh kasus yang terjadi di kelas saya. Ada kasus anak PIP yang berikut mainan dengan temannya. Ada juga tadi yang kasus Mas Novel yang sering terlambat ke sekolah. Karena dia itu kalau malam itu kurang tidur karena bermain HP. Jadi kan waktunya kalau dibangunkan pagi-pagi itu susah. Jadi dia sering terlambat. Tapi Bu, sampai hari ini saya sudah hitungan ya Bu, tapi masih tetap belum berhasil. Ya masih sering terlambat juga Bu, berarti saya belum berhasil ya Bu. Terus penutup dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol
saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi sekarang kita tahu ya Bu, posisi kita itu sebenarnya sebagai apa? Kalau kita menghadapi anak, ya sebagai teman boleh sih Bu, tetapi seharusnya kita itu sebagai apa Bu? Manajer. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah anak masalah yang dihadapi oleh anak. Terima kasih. Tidak ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Mau memaafkan saya Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Mustamina yang telah menyampaikan semua materi diseminasi terkait budaya positif di modul 1.4. Untuk selanjutnya adalah refleksi. Refleksi terkait kegiatan pada hari ini. Berarti ini Ya, boleh 2 orang Bu. oke. Coba Budayanya itu. dari Bu Dani. Untuk refleksinya hari ini gimana untuk kegiatan ini Bu Dani ya? Monggo. Terima Silakan kasih berdiri Bu, tidak apa. atas waktunya. Kita coba Bu, sambil membaca. Ya, refleksi hari ini tentang diseminasi aksi nyata budaya positif dari Bu Mustamina, yaitu yang pertama saya bisa lebih memahami tentang 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama itu seperti penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, yang saya memahami itu keyakinan kelas melibatkan semua warga yang ada di kelas, dan sedangkan peraturan kelas yaitu peraturan yang dibuat oleh gurunya sendiri ataupun peraturan dari sekolah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Dani yang sudah menyampaikan refleksinya pada hari ini. Ada yang lain di sini? Mungkin dari Ibu Sri Mulyani. Silakan Ibu. Mungkin hari ini merasa senang atau gimana? Ya, perasaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Mustamina, dan juga terima kasih karena saya diundang untuk mengikuti diseminasi ini. Dari tadi yang sudah dipaparkan, yang pertama yang saya dapatkan Ibu itu terkait kebutuhan dasar manusia ya. Terutama kalau kita di sekolah berarti itu kita harus memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah segitiga restitusi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah pada anak-anak tentunya, tapi tidak dengan kita memberikan solusi, tapi kita mengajak anak untuk berpikir bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya sendiri yang dia buat. Kemudian yang ketiga adalah terkait keyakinan kelas. Ya, itu terima kasih sekali dengan adanya ini kami akan mencoba membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas di sekolah kami. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Sri Mulyani yang telah memberikan refleksi pada kegiatan hari ini. Dengan
adanya refleksi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dani dan Ibu Sri Mulyani. Dianya untuk acara pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, di Ibu. Dan sebagai penutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita PGRI Sulawesi beserta Dewan Guru, yang menghormati Kepala TK Kartini PGRI beserta Dewan Guru, yang saya hormati Kepala TK Kartika PGRI Tanggak Mulyo beserta Dewan Guru, yang saya hormati Kepala TK Dharma Wanita Bakti PGRI Banjarjo beserta Dewan Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pengibasan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Selawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan sawabnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan, ketiga adalah inti penyampaian materi, keempat adalah refleksi, dan kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempercepat waktu karena ini sudah mulai siang, jadi marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dilakukan dengan Mas Kebumen. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru ibuku. Indonesia tuasanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya,
Indonesia Raya. Alam yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah, pantai dan menambang, tanah subur, makmur, penuh harapan, lautan luas kita damai walau impian, penduduknya ramah, santun dan sopan, religius bertakwa pada Tuhan, rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun bergandengan tangan, bersatu tekad membangun bersama, mencapai cita-cita, satu semangat untuk mewujudkan monumen beriman sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita wujudkan monumen makmur bersama. Alam yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah, pantai dan menawan, tanah subur, makmur, penuh harapan, lautan luas juga bagai alam impian, penduduknya ramah, santun dan sopan, religius bertakwa pada Tuhan, rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun bergandengan tangan, bersatu tekad membangun bersama, mencapai cita-cita, satu semangat untuk mewujudkan monumen beriman sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita wujudkan monumen makmur bersama. Bapak Ibu dulu mau duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah kita masuk di acara inti, yaitu pemaparan materi dari sambutan